Dubes. Senang sekali saya Heni Swasri dapat menyapa Sobat Dubes di video Tanya Tokoh. Makin tahu, makin cerdas, makin berkualitas. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai hal yang berkaitan dengan literasi. Riset dari Central Connecticut State University 2016 menyatakan bahwa literasi di Indonesia berada di tingkat kedua terbawah dari 61 negara, hanya satu tingkat di atas negara Botswana. Tidak hanya itu, kemampuan membaca masyarakat Indonesia juga sangat rendah yang dibuktikan dengan riset menurut UNESCO yang menyatakan bahwa hanya ada 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang membaca buku. Tentu hal ini sangat miris dan memprihatinkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, saat ini saya sudah bersama salah satu penggiat literasi yang ada di Provinsi Lampung. Ya, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau seputar literasi. Ya, halo Kak Adi. Halo, ya. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu, Kak? Oke, nama saya Adi, biasa dipanggil Mang Adi Yono oleh anak-anak. Saya pendiri Perpustakaan Keliling Mandiri, Busa Pustaka, dan Lamban Literasi Busa Pustaka. Sehat ya Kak kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ya, meskipun dalam keadaan normal baru seperti saat ini ya Kak, Iya, kita harus tetap produktif ya. harus. Tetap produktif dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya baik Kak Adi, di sini kita santai saja ya, dan di sini saya memiliki 10 pertanyaan yang sudah disiapkan. Mohon dijawab pertanyaannya Kak. Oke, siap. Jujur ya Kak. Iya, siap. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama nih Kak Adi, seberapa penting literasi menurut Kak Adi? Literasi itu penting. Karena bila kita menguasai dasar-dasar literasi, jenis-jenis dasar literasi, saya yakin itu akan berujung pada kesejahteraan. Mana pandangan Kak Adi tentang literasi secara umum dan secara khusus yang ada di Lampung nih, Kak? Literasi untuk di Lampung sendiri, menurut saya adalah kalau untuk masalah penggiat, sangat aktif dan lumayan banyak di Lampung ini. Di setiap daerah di Provinsi Lampung itu ada, dari taman baca, perpustakaan keliling itu ada. Yang jadi masalah adalah minimnya support dari pemerintah. Kenapa minimnya support dari pemerintah? Kan sudah jalan sendiri, umumnya bertanyanya seperti itu. Artinya adalah kita kembali lagi bagaimana perjuangan mereka ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan bahwa ada hak-hak rakyat, terutama anak-anak Indonesia, untuk memahami bagaimana literasi itu sendiri gitu loh, untuk mendapatkan pengetahuan, apalagi tadi saya bilang di awal bahwa literasi itu pasti berujung pada kesejahteraan gitu. Ya apalagi kita kan di Lampung ini masih tertinggal jauh ya Kak, Nah, dengan daerah-daerah lain. iya. Masih tertinggal. Lalu pertanyaan yang ketiga nih Kak, gimana sih Kak sejarah lamban literasi, mungkin bisa diceritakan nih Kak? Oke. Jadi Lamban Literasi Busa Pustaka di Kecamatan Raja Basa itu merupakan sebuah impian saya dari kecil, memiliki perpustakaan sendiri gitu. Jadi bagaimana saya memperjuangkan untuk mendapatkan itu adalah dimulai dari saya itu mencoba bergerak di perpustakaan keliling Mandiri Busa Pustaka ini. Di tempat ini saya mendirikan sekolah rakyat Busa Pustaka untuk anak-anak mendapatkan akses-akses literasi dan pendampingan pendidikan. Mereka juga mendapatkan banyak hal, artinya dari biaya-biaya sekolah ataupun ada biaya-biaya tak terduga itu disupport oleh Busa Pustaka. Dari situlah menjadi tonggak dengan bantuan teman-teman juga, kepedulian mereka, akhirnya bisa membuat Lamban Literasi Busa Pustaka sebagai perpustakaan umum dari anak-anak sampai dewasa untuk mendapatkan akses membaca, akses literasi, akses pendidikan dengan mudah, terjangkau dan gratis gitu. Karena kita melihat bagaimana sih yang sudah kecil sampai dewasa, seberapa sering mereka ke perpustakaan yang ada di daerahnya,
gitu kan. Bagaimana kita menarik agar mereka sudah terbiasa ke perpustakaan. Karena perpustakaan itu bukanlah gedung tua menyeramkan. Perpustakaan adalah tempat itu yang seperti surga. Kenapa surga? Disitulah dengan buku-buku yang banyak kita bisa mendapatkan pandangan dan bisa menjadi peluang kita untuk memiliki atau mendapatkan masa depan yang cerah. Dan kalau boleh tahu Kak, Lamban Literasi ini sudah berdiri berapa lama Kak? Lamban Literasi Busa Pustaka itu baru berdiri kemarin 1 Januari. Tapi kalau untuk Busa Pustakanya sendiri, perpustakaan kelilingnya, yang tadinya kelilingnya, itu perpustakaan keliling itu sudah dari tahun 2017. Awalnya kita di Taman Gajah dengan ratusan anak setiap minggunya, tapi karena pandemi menggelar lapak di Taman Gajah mungkin malah menyakiti anak-anak. Karena pandemi ini siapapun bisa jadi carrier, harus berhati-hati. Oleh sebab itu saya memilih masuk ke kampung-kampung gitu, karena Busa Pustaka juga sudah memiliki mobil perpustakaan kelilingnya dengan alat-alat edukasi juga. Dan ini Kakak pasti tidak sendirian kan ya Kak? Ya, ada beberapa relawan yang sering membantu, tapi karena pandemi ini memang saya batasi. Ya. Karena emang ini ya Kak, dibatasi jumlah. Ya. Kita ada perkumpulan. Iya, termasuk anak-anak ini 2 sesi gitu. Sesi kalau semuanya kumpul full ini. Tapi karena ini untungnya di sesi pertama juga nggak begitu ramai, saya juga artinya aman untuk anak-anak. Gitu. Oke, baik tadi. Selanjutnya pertanyaan keempat ya Kak Adi. Ya. Tujuan adanya Lamban Literasi nih Kak? Tujuannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan akses membaca dengan mudah. Kita kalau ngomongin literasi terus banyak literasinya. Saya fokus ke baca, gitu. Bagaimana meningkatkan minat baca yang katanya rendah, padahal nggak rendah. Minat baca di Indonesia itu nggak rendah. Itulah yang perlawanan saya terhadap UNESCO. Bukan soal minat bacanya yang rendah, tapi aksesnya yang rendah, aksesnya yang minim. Saya sekali mengajak teman-teman membawa buku ke taman-taman di kota, bawa buku taruh, ada anak-anak, mau baca nggak? Mau semua. Seperti ini anak-anak ada buku langsung baca. Artinya apa? Minat baca itu tinggi. Mereka bersemangat ya Kak? Bersemangat, tapi aksesnya yang waduh, antara ada dan tiada mungkin judulnya ya. Ada, tapi nggak kelihatan ke anak-anak gitu. Padahal sebenarnya bila akses itu masuk ke mereka, ke pelosok-pelosok, terutama pandemi ini, dapat meminimalisir artinya bagaimana anak-anak bisa terjangkit virus-virus, karena mereka pasti bakal lebih aktif di rumah dengan buku-bukunya gitu. Dan sekali lagi memang perlu benar-benar dukungan dari pemerintah ini ya. Betul, dan saya nggak bosan-bosan untuk artinya berteriak atau itu ayo dong, termasuk ada saya sempat bikin surat terbuka juga untuk presiden menggerakkan armada, seluruh armada perpustakaan keliling daerah. Lebih baik mobil perpustakaan keliling itu rusak, menghantam lubang di jalanan rusak menuju desa, daripada rusak terparkir tidak guna di perpustakaan daerah. Benar sekali itu. Karena ya adik-adik kita ini di sini aja bisa terlihat ya Kak, sangat antusias. antusias sekali. Sangat antusias. Ini saya nggak ngada-ngada, memang saya setiap minggunya seperti ini, gitu. Bagaimana kita mau melawan UNESCO yang mengatakan minat baca rendah kita, kalau kita hanya bisa teriak? Itu apa itu, malah bikin malu bangsa. Harusnya gerak, pertama pemerintahnya jalankan semua. Takut pandemi pakai APD, bagikan satu rumah 3 buku misalnya, minggu depannya ditukar ulang. Masalah sterilisasi buku sangat mudah. Buku-buku yang dibaca oleh anak-anak ini pada saat saya belum berangkat sudah dalam keadaan steril, pada saat pulang nanti akan disterilkan lagi. Jadi anak-anak membaca dengan aman. Dan tadi juga kakaknya sudah melihat juga bagaimana mereka sebelum kegiatan memakai hand sanitizer gitu. Jadi memastikan bahwa aman, insya Allah, mudah-mudahan. Kita juga berikhtiar selalu untuk keamanan bersama. Iya. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa saja Kak program kegiatan unggulan yang dimiliki oleh Lamban Literasi? Nah, Lamban Literasi ini kan sebagai pusat regulasi dan pusat, artinya konsep yang akan dijalankan oleh perpustakaan kelilingnya, gitu. Jadi apa artinya kita mempunyai
apa ya, program-program ya, bisa dikatakan program-program gitu. Dari yang pertama adalah baca, fokus anak-anak untuk membaca. Yang kedua adalah bagaimana mereka itu memahami literasi secara keseluruhan, secara full. Lalu juga bagaimana mereka mendapatkan kelas bahasa Inggris. Tadi di awal kelas mungkin kakaknya pernah melihat juga bagaimana saya menjelaskan ke anak-anak, kuasai bahasa asing, tapi kamu harus tetap mencintai bahasa Indonesia dan menguasai bahasa daerah. Itu tadi. Kelas bahasa Inggris sangat menjadi pokok utama di Lamban Literasi atau di Sekolah Rakyat Busa Pustaka ini, karena agar anak-anak tidak tertinggal dan mampu bersaing di, artinya persaingan yang pasti akan semakin berat ya nantinya gitu. Apalagi setiap hari pun kita menemui banyak beberapa bahasa asing, tapi tetap harus cinta dengan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerahnya. Lalu untuk kelas wirausaha juga, kelas wirausaha bagaimana anak itu berwirausaha atau memahami dasar-dasar wirausaha. Seperti mungkin kakak lihat di sekitar sini ada banyak tanaman, ini ada tanaman ubi jalar juga. Ini merupakan kelas wirausaha anak-anak. Dari anak-anak sih? Iya, jadi anak-anak bersama orang tuanya dipandu untuk menanam dan panennya. Kemarin ada sebagian sudah dipanen. Jadi bagaimana anak-anak belajar untuk berwirausaha, mandiri. Lalu juga tentang pangan. Ya, jadi mereka punya ketersediaan pangan gitu. Lalu mereka juga menjaga kelestarian lingkungan. Gitu, bagaimana kita lihat akhir-akhir ini longsor, banjir, salah satu penyebabnya adalah penebangan liar dan alih fungsi lahan. Kalau memang anak-anak sudah memahami sejak dini, mereka akan berpikir bahwa hal yang baik dalam kehidupan ini adalah menjaga kelestarian lingkungan juga. Oh iya Kak, nah sejauh ini kegiatan Lamban Literasinya hanya ada di Bandar Lampung atau udah ke daerah lain gitu? Kalau untuk daerah lain saya hanya meminjamkan buku. Artinya ada beberapa rumah baca, Aman Baca dan perpustakaan itu kita kayak tukar-tukaran buku. Gitu. Saya butuh buku ini, saya kirim dengan biaya Busa Pustaka yang nanggung. Gitu. Jadi tujuannya adalah agar anak-anak ini selalu cukup dalam akses membacanya. Karena berat-beratnya taman baca dan perpustakaan mandiri adalah bagaimana mereka memiliki koleksi. Banyak yang mati suri karena koleksinya terbatas, akhirnya anak jenuh dan gak melulu mampu untuk berinovatif atau mengeksplor yang ada gitu. Jadi akhirnya ya gitu-gitu aja kan. Makanya saya juga mensupport bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan buku. Jadi saya menerima donasi buku juga saya pinjamkan ke yang lain. Artinya gak saya kasih, lebih baik pinjam dan gilir ke yang lain daripada kasih. Karena kalau kasih mentok di situ juga ya nggak muter juga. Tapi kalau pinjam tukar kan semua dapat gitu. Dan Ya. jadinya lebih beragam ya? Nah betul. Selanjutnya, apa sih Kak hambatan dan tantangan di Lamban Literasi? Hambatan itu tadi untuk perpustakaan keliling atau perpustakaan mandiri atau taman baca milik mandiri atau pribadi itu sulit mencari donasi. Bagaimana kita dari donasi buku? Donasi buku ini berat. Ada orang yang dari luar Pulau Sumatera, misalnya karena kita di Sumatera, dari Pulau Jawa mau ngirim buku, tapi terbentur oleh biaya ongkos kirim yang sangat mahal. Saya pernah melihat di satu dus air mineral itu biaya pengirimannya hampir 200.000. Itu dari mana tuh Kak? Dari Bandung. Bandung. Iya, dari Bandung, dari belum sampai Jawa Timur sana. Kalau Jawa Timur sana malah 400.000. Iya. Dan kita memang tidak ada lagi kirim buku gratis juga kan, jadi memang berat juga untuk donasi. Artinya mereka akhirnya terpikir juga untuk donasi uang, tapi juga mereka donasi uang juga kan nggak melulu mereka asal percaya gitu loh. Makanya kalau untuk di Busa Pustaka kita lebih memperlihatkan bagaimana giatnya gitu. Dan sampai sekarang pun kayak operasional pun itu masih ditanggung oleh saya pribadi. Ya, karena saya masih dalam pengembangan perpustakaan keliling dan pembiayaan anak-anak untuk modul sekolah mereka. Karena anak-anak ini di sekolahnya nggak dipinjamkan modul,
untuk belajar ya. Jadi mereka fotokopi dan itu biaya sendiri. Itulah pentingnya literasi. Artinya ayo semangat, kalian harus sejahtera biar kalian yang berat dalam memenuhi kebutuhan kalian dalam sekolah ini nanti tidak akan berkelanjutan, tidak akan sedih terus ceritanya gitu loh. Kalian harus jadi orang sukses. Selanjutnya, bagaimana Kak peran pemuda terhadap literasi? Peran pemuda terhadap literasi itu adalah bagaimana kita itu menguasai dulu jenis-jenisnya, dasar literasinya. Bagaimana kita menguasainya, baru kita bisa memiliki karena kan kemampuan berbeda-beda ya. Ada yang menguasai untuk literasi finansialnya, atau literasi baca tulisnya, atau sains digital, budaya ya juga kan, dan lain-lain sebagainya. Itu memahami dulu, memahami sampai akhirnya dia bisa fokus dengan apa yang dia kuasai gitu. Saya selalu menanamkan ke teman-teman juga untuk pahamilah dan kuasailah yang sesuai dengan minat kamu. Karena kenapa? Kalau setengah-setengah, kasihan anak-anaknya juga gitu. Jadi Gak full gitu lah kita nyampein ya. Makanya yang datang ke Lamban Literasi atau ke Sekolah Rakyat Bisa Pustaka selalu nanya, Mang, saya di sini ngasih apa nih ke anak-anak? Saya bilang aja ke mereka, kamu sukanya apa, kamu minatnya apa, itu yang kamu ajarkan ke anak-anak. Jangan kata saya tapi kamu bagaimana. berdasarkan diri sendiri. Iya gitu, biar lebih full gitu. Iya, benar. Selanjutnya Kak, harapan Kakak untuk literasi yang ada di Lampung kedepannya mau seperti apa? Semakin berkembang, merdeka literasi, semakin semangat bergerak, jangan pernah takut, dan jangan pernah takut bersuara kalau memang artinya kita ini kurang terfasilitasinya. Lebih banyak dokumentasinya dan seremonialnya ketimbang gerakannya. Gerakan literasi provinsi, wah luar biasa. Biasa. Jarak Sekolah Rakyat Bisa Pustaka hanya beberapa kilometer dari kantor pemerintahan. Dari pusat kota ya. Nah, Iya, benar. mereka tahu tentang gebiar literasi segala macam, nggak tahu. Mereka tahu ada kesini datang mobil perpustakaan nganterin buku ke mereka nggak tahu. Kakak terhadap kegiatan yang Kakak lakukan saat ini gitu, apakah dari kan anak-anak kecil ini gimana Kak, dari sudut pandang orang tua, mungkin lingkungan sekitar, itu bagaimana Kak? Jadi selama ini juga saya kan juga ada diskusi dengan orang tua anak-anak yang ada di sini juga. Alhamdulillah 1 tahun di sini, hampir 1 tahun kita di sini. Kemarin waktu anak-anak pembagian rapor di sekolah, alhamdulillah nilainya bagus semua. Ada perkembangan. Peningkatan ya? Iya, jadi mereka karena mendapatkan pendampingan belajar juga, selain ke baca atau storytelling, kalau yang lain juga mereka dapat pendampingan belajar juga. Jadi karena saya mencoba bagaimana literasi itu sebenarnya bisa memeluk, merangkul, dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Dan itu sangat didukung ya Kak, oleh orang tua karena Iya. terbukti ada buktinya ya. Iya, ini makanya mungkin tadi kakaknya juga ngeliat bagaimana pas saya datang orang tua murid tadi sampai bikin kopi, artinya itu adalah menurut saya adalah sambutan yang hangat dari tuan rumah gitu, dari orang tua anak. Dan harapannya semua orang tua juga akan seperti itu ya Kak, selalu Iya. mendukung anaknya, Iya betul. mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu ya Kak. Iya, karena juga kan untuk anaknya juga. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, suka dan duka menjadi penggiat literasi. Sukanya adalah bagaimana saya bisa menjalankan hal-hal yang saya inginkan. Mimpi-mimpi saya memiliki perpustakaan, mimpi-mimpi saya bisa bergerak di pendidikan anak, mimpi-mimpi saya untuk lebih perhatian kepada anak-anak yang hebat ini juga. Artinya saya ingin mendampingi mereka untuk menggapai cita-citanya. Untuk dukanya adalah yang pertama adalah Bisa Pustaka ini dan yang lainnya pun merasakan yang sama, sulitnya mencari donasi atau mendapatkan donatur untuk melengkapi koleksi dari buku, alat edukasi. Makanya memang tentang kayak uang tunainya pun, uang tunai itu kita gunakan untuk melengkapinya. Makanya beberapa pun mengakali untuk mendapatkan koleksinya yang banyak,
berlangganan atau mendekati para pemilik buku bekas sampai akhirnya dia bisa membeli buku bekas itu tidak dengan satuan tapi kiloan karena bisa lebih murah gitu. Benar-benar. Itu adalah ya dukanya sih, tapi sebenarnya bukan duka lah, sebenarnya memang setiap apapun kita menemukan hambatan-hambatan dan itu memang harus kita lawan dan bukan suatu keluhan, memang harus kita perjuangkan terus. Apalagi ini emang kegiatan sangat positif sekali. Seperti itu gitu. Karena saya ingin mencoba memberikan yang baik untuk anak-anak. Baik, terima kasih Kak Adi Ya. sudah menjawab semua pertanyaan dari saya tadi. Sebelum acara ini tutup ya Kak Adi, saya ada game. Waduh, ini nih. Nah ini kita ada game, jadi ketentuannya Kak Adi sila pilih jawaban yang benar dan tepat. Nah jadi Kak Adi jawabnya harus cepat ya Kak. Oke, siap. Nah nanti saya akan pilih ada dua pilihan kata, jadi Kak Adi harus pilih. Oke. Siap Kak Adi? Siap. Oke. Yang pertama, Ayo, apa nih? andal atau handal? Andal. Nah, yakin? Yakin. Yang kedua, bus atau bis? Bus. Bus. Yang ketiga, familiar atau familiar? Familiar pakai A atau familiar? Familiar. Familiar. Yang keempat, nasihat atau nasehat? Nasihat. Nasihat pakai I ya Kak? Ya, salah nih kayaknya. Yang kelima, objek atau objek? Objek. Objek pakai J. Ya, J. Wah, oke Kak Adi berhasil menjawab 5 pertanyaan. Jadi semua pertanyaan Kak Adi benar. Oh, benar semua ya? Benar, Wah, benar, ini benar, nih. benar. Ini tanpa settingan teman-teman ya. Benar. Wah, terbukti ya, jadi penggiat literasinya sudah menguasai bahasa nih. Wah, Jadi sudah tidak alhamdulillah. diragukan lagi nih. Alhamdulillah, makin semangat nih ngajar anak-anak. Ya benar. Kak. Baiklah sahabat Dubas, demikianlah episode Tanya Tokoh kali ini. Terima kasih sahabat Dubas telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tanda suka dan sebarkan, bagikan video ini serta berlangganan di kanal YouTube Ika Dubas langsung. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tanya Tokoh. Makin tahu, makin cerdas, makin berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.